Shalom, selamat pagi Mem Ernita dan Mem Marta, dan selamat pagi juga untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Caroline Purnama Naibaho. Saya dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Saya kelas 12 IPS 1. Hari ini saya ingin menceritakan atau meresensi hasil karya saya dalam bentuk novel sebagai syarat ujian praktek bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Hai semua, novel ini berjudul Untuk 365 Perjuangan. Pengarangnya adalah saya sendiri, yaitu Caroline Purnama Naibaho. Dan novel ini memiliki ketebalan yaitu 209 halaman. Di dalam novel ini pun memiliki sinopsis, dan saya akan membacakan sinopsis tersebut. Sania termenung saat mengikuti Zoom BK. Tiba-tiba memorinya akan masa lalu yang kelam teringat kembali, dan dia berusaha ingin memperbaiki akan masa lalunya dengan cara berusaha berhasil lolos di perguruan tinggi negeri tahun depan. Setahun inilah yang akan menentukan usahanya untuk memperbaiki masa lalunya. Rintangan dan cobaanlah yang membuat dia semakin kuat. Jadi di sini ada seorang anak perempuan yang bernama Sania. Tahun ini ia duduk di bangku kelas 12. Saat sedang Zoom BK, ia teringat kegagalan semasa ia SMP. Dari situlah ia memiliki nekat untuk memperbaiki masa lalunya dengan berjuang belajar agar ia bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Orang tua Sania pun mendukung Sania dengan cara memberikan fasilitas bimbingan belajar di luar sekolah. Awalnya Sania tidak mau karena ia pernah mengalami trauma pergaulan di bimbelnya saat ia SMP. Di mana saat itu Sania satu kelas dengan orang-orang yang pintar, tetapi mereka melakukan diskriminasi terhadap beberapa teman-teman kelasnya yang kurang dalam pembelajaran. Tapi Sania berdoa sama Tuhan agar di bimbelnya yang sekarang ia tidak akan bertemu dengan teman-teman yang suka membeda-bedakan. Dan doa Sania terjawab, ia bertemu dengan teman-teman yang baik dan yang saling mendukung. Dari situlah semangat belajar Sania semakin membara. Di bimbel tersebut, Sania wajib mencatat serta menfoto materi yang sudah diajarkan. Ia juga mengikuti tryout, progres, hingga mengikuti kelas intensif. Di tahun ini, selain Sania belajar, ia juga mengikuti pelayanan sebagai seksi dana Natal remaja di gerejanya. Dan dia juga mengikuti song leader di gerejanya. Banyak kakak-kakak Naposo yang memberikan Sania support dalam belajar. Sania sangat terberkati. Hari-hari pun berjalan. Banyak rintangan yang Sania hadapi saat ia sedang berjuang di tahun ini. Tetapi karena rintangan tersebutlah yang membuat Sania semakin kuat dan lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatannya sendiri. Dan pada akhirnya tepat di bulan Januari ia mendapatkan kuota SNMPTN. Tetapi ia tidak berharap lolos karena ia tahu bahwa jalur ini hanyalah jalur Tuhan. Karena banyak kakak-kakak kelasannya yang nilainya lebih tinggi tetapi tidak keterima di perguruan tinggi negeri. Tapi itu tidak membuat Sania patah semangat. Dan ia pun tetap berdoa sama Tuhan agar apapun hasilnya nanti itu bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tidak disangka Sania tetap belajar untuk mempersiapkan UTBK. Dan beberapa bulan kemudian Sania membuka pengumuman SNMPTN dan akhirnya Sania dinyatakan lolos di universitas negeri yang ia inginkan. Lalu Sania tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan karena semua berkat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Sania hingga ia bisa lolos di perguruan tinggi negeri yang ia inginkan. Kekurangan dalam novel ini adalah saya tidak membuat kegiatan Sania secara detail, tetapi jangan khawatir karena di novel ini pun memiliki kelebihan, yaitu saya meringkas
kegiatan penting di dalam hidup Sania agar pembaca mudah memahaminya. Selain itu, kelebihan novel ini juga saya memberikan motivasi-motivasi dari orang-orang hebat agar pembaca pun lebih termotivasi. Oleh sebab itu, saya Caroline sebagai pengarang novel untuk 365 hari perjuangan ingin mengajak kakak, adik-adik, atau teman-teman untuk membaca novel ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.